Selamat datang di seri video tutorial IoT. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang kontrol dan monitoring menggunakan Blink. Namun program pada tutorial tersebut masih punya kelemahan. Salah satunya ketika kita ingin menghubungkan device kita ke hotspot atau router Wi-Fi lain, kita perlu memprogram ulang device kita dengan mengubah SSID dan password di dalamnya. Pada tutorial kali ini saya akan berikan tutorial untuk mengatasi masalah tersebut dengan program Blink Agent. Mari kita mulai dari setup Blink terlebih dahulu. Kita buat template baru. Di sini saya namai dengan tes Blink Agent. Untuk hardware-nya pilih ESP8266 karena saya menggunakan Wemos. Untuk connection type pilih Wi-Fi. Klik Done. Selanjutnya kita buat data stream. Pada tutorial ini saya akan buat device untuk controlling LED dan monitoring sensor DHT11. Kita tambahkan data stream. Data stream V0 akan digunakan untuk kontrol LED. Nilai minimal 0 dan maksimal 1. Tambah data stream lagi. Data stream V1 saya gunakan untuk monitoring suhu. Nilai minimal 0 dan maksimal 50. Untuk unit kita pilih Celsius. Sekali lagi tambah data stream. Data stream V2 digunakan untuk monitoring kelembapan. Untuk unit kita pilih percentage. Nilai minimal 0 dan maksimal 100. Selanjutnya masuk ke web dashboard. Kita tambahkan switch untuk kendali LED. Kemudian kita hubungkan dengan data stream LED. Selanjutnya tambah dua widget gauge untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Untuk setup template-nya sudah cukup. Kita tidak perlu add device sekarang. Kita akan add device nanti menggunakan Blink App di handphone. Klik Save. Jika sebelumnya kita perlu copy 3 baris firmware configuration ke program kita, sekarang kita hanya perlu copy 2 baris saja. Kita tidak membutuhkan token. Selanjutnya kita lanjut ke pembuatan rangkaian. Ini alat dan bahan yang kita butuhkan. Ada Wemos, sensor DHT11, LED, project board, dan kabel jumper. Mari kita buat rangkaiannya. Rangkaian sudah jadi dengan koneksi sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke tahap coding. Program Blink Agent sudah ada di dalam example-nya Blink. Kita buka saja.
Pilih Agent ESP8266. Pada program Blink Agent ini terbagi menjadi 10 tab. 10 tab program ini saling berhubungan. Tab pertama merupakan program utama di mana kita bisa menambahkan perintah-perintah yang kita inginkan, seperti membaca sensor maupun mengendalikan output. Pada tab pertama terdapat Include Library Blink Agent, di mana library tersebut berada di tab kedua. Pada tab kedua ini juga terdapat Include Library, di mana library-library ini berada di tab-tab selanjutnya. Ini menandakan bahwa jika kita mengedit program pada salah satu tab tersebut, maka akan berdampak pada program di tab lain dan beresiko untuk error. Oleh karena itu, saya sarankan hanya edit program utama saja. Kalau dibutuhkan, tab setting juga bisa diedit. Pada tab setting ini kita bisa edit setting pin untuk button dan LED. Button di sini digunakan untuk mereset SSID dan password. Sedangkan LED di sini digunakan untuk indikator status microcontroller kita, apakah sedang mode config, offline, maupun online. Dan masih ada beberapa baris program yang bisa diedit lagi sesuai kebutuhan kita. Namun untuk tutorial ini kita hanya akan menambahkan program di tab pertama. Pertama-tama kopikan template ID dan template name yang kita dapatkan tadi dari Blink. Kemudian uncomment board yang kita gunakan. Di sini yang saya gunakan adalah Wemos. Jika kita pakai board lain, contohnya Node MCU, maka kita uncomment bagian ini. Selanjutnya kita tambahkan program untuk LED terlebih dahulu. Pertama kita definisikan pin yang digunakan untuk LED. Pada rangkaian saya, LED dihubungkan ke pin D2. Di mana pin D2 merupakan pin nomor 4. Jadi pada Wemos, pin yang tertera di boardnya tidak sesuai dengan nomor pinnya. Oleh karena itu kita butuh searching dulu. Karena pin LED saya hubungkan ke pin D2, maka di sini saya tulis 4. Selanjutnya kita setting pin tersebut menjadi output. Kemudian kita buat function blink write. Function ini digunakan untuk menerima data dari Blink. Data stream yang kita buat untuk LED tadi adalah V0. Maka di sini kita tulis V0. Selanjutnya di dalam function blink write ini, kita ambil data yang ada pada V0 dengan cara membuat variabel untuk menampung data tersebut. Variabelnya saya namai saklar. Kemudian kita ambil data V0 dengan perintah param asin. Setelah itu nilai saklar akan berubah-ubah sesuai data V0. Selanjutnya kita kendalikan LED dengan digital write, yang hidup matinya tergantung nilai dari saklar. Perintah untuk kendali LED sudah jadi. Selanjutnya kita tambahkan program untuk monitoring sensor DHT11. Data sensor DHT11 akan dikirimkan ke Blink setiap 1 detik sekali. Oleh karena itu kita butuh program timer. Pertama-tama tuliskan Blink timer spasi timer untuk membuat objek timer. Kemudian pada void setup, kita setting interval timer dengan nilai 1000 milisecond. Interval 1 detik ini digunakan untuk menjalankan function baca kirim sensor. Kemudian pada void loop kita tambahkan timer run. Program timer sudah selesai.
Selanjutnya baru tambahkan program sensor DHT11. Kita tambahkan library untuk sensor DHT. Kemudian definisikan pin yang digunakan untuk sensornya. Di sini sensornya saya hubungkan ke pin D1. Oleh karena itu saya tulis 5. Selanjutnya kita tambahkan objek DHT sensor serta membuat variabel untuk menampung data suhu dan kelembapan. Kemudian kita buat function baca kirim sensor. Function baca kirim sensor ini akan dijalankan 1 detik sekali. Di dalam function ini pertama kita baca nilai suhu dan kelembapan terlebih dahulu. Selanjutnya data tersebut kita masukkan ke variabel yang kita buat tadi. Setelah mendapatkan nilai suhu dan kelembapan, selanjutnya kita kirimkan data tersebut ke Blink dengan perintah Blink Virtual Write. Sesuai dengan data stream yang kita buat tadi, V1 digunakan untuk data suhu dan V2 untuk data kelembapan. Kemudian pada void setup, kita set pin DHT dan jenis sensor DHT yang kita gunakan. Program sudah jadi. Kita coba compile. Compile telah berhasil. Selanjutnya hubungkan rangkaian tadi ke PC kita dan pastikan board dan port sudah benar. Setelah itu kita upload. Jika muncul presentase saat proses upload, maka upload berhasil. Kita coba buka serial monitor. Saat ini Wemos-nya sedang dalam mode wide config. Ketika dalam mode ini, LED internal Wemos berkedip dengan kecepatan seperti berikut ini. Mari kita mulai mengkonfigurasi Wemos-nya. Di sini saya akan menggunakan Blink App di handphone. Saat dalam mode config, Wemos-nya akan menjadi access point atau hotspot. Bisa kita cek dengan cara buka jaringan Wi-Fi pada handphone. Di sini terlihat Wi-Fi Blink Test Blink Agent. Wi-Fi ini adalah milik Wemos. Kembali ke Blink App.
Kita tambahkan device baru ini dengan cara tap kanan atas, kemudian pilih Find Device Nearby. Open Setting, nyalakan Location. Kemudian tap Start. Continue. Pilih hotspot Wemos. Masukkan network yang tersedia. Di sini saya akan menggunakan hotspot dari handphone. Nama SSID-nya Stemsa 1. Dan passwordnya 1-9. Continue. Saya nyalakan hotspot handphone saya. Di sini dapat dilihat ada device yang terhubung ke hotspot saya. Ketika indikator berubah dari berkedip cepat ke berkedip lama, ini menandakan device kita telah online. Dalam kondisi ini, Wemos akan menjadi station. Wemos tidak lagi memancarkan hotspot, melainkan akan menghubungkan diri ke hotspot handphone saya. Sudah berhasil terhubung. Kita bisa ubah nama device kita jika mau. Namun di sini saya biarkan dulu saja. Pada device kita ini belum ada widget sama sekali. Kita tambahkan terlebih dahulu widgetnya. Tambahkan widget button untuk kendali LED. Kita hubungkan ke data stream LED. Kemudian ubah mode menjadi switch. Selanjutnya tambahkan widget gauge untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Hubungkan dengan data streamnya masing-masing. Selesai. Di sini tertera nilai suhunya 29 derajat dan kelembapan 77%. Kita coba tombol LED-nya. Di sini tombolnya bisa digunakan untuk menghidupkan dan mematikan LED. Mari kita tes sensornya dengan mendekatkan api untuk menaikkan suhu. Terlihat bahwa suhunya perlahan naik. Kesimpulannya device kita sudah bisa digunakan untuk kontrol dan monitoring. Selanjutnya kita coba untuk mengganti koneksi Wi-Fi device kita. Di sini akan saya ubah koneksi yang awalnya terhubung ke hotspot handphone saya, akan saya hubungkan ke router Wi-Fi saya. Caranya tap titik 3 kanan atas. Tap kanan atas lagi, pilih Reconfigure. Di sini kita akan melakukan tahap seperti tadi. Pilih hotspot Wemos kita, karena saat ini Wemos kembali menjadi access point. Untuk networknya saya pilih router Wi-Fi rumah saya, yaitu DIR 612. Kemudian masukkan passwordnya. Continue. Device sudah kembali online. Kita tes lagi tombolnya. Kemudian sensornya juga kita tes lagi. Ketika dipegang, kelembapan bertambah. SSID dan password yang kita isikan tadi akan tersimpan di dalam memori flash Wemos.
Jadi ketika WeMOS-nya dimatikan, SSID tadi tidak akan hilang. Ketika WeMOS dinyalakan kembali, ia akan mencoba menghubungkan diri ke Wi-Fi yang terakhir disimpan. Mari kita coba matikan WeMOS-nya. Pada Blink, device kita tidak langsung terdeteksi offline. Butuh waktu beberapa saat. Kita coba nyalakan lagi WeMOS-nya. Indikator berkedip cepat menandakan sedang berusaha terhubung ke Wi-Fi yang tersimpan. Ketika indikator sudah berkedip perlahan, itu tandanya sudah online. Kita coba tes lagi LED dan sensornya. Dapat dilihat device dapat berjalan normal. Itu saja tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tunjukkan dukunganmu pada channel ini dengan klik like, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.